Kalau dia muncul di LKPP, berarti dia objek audit keuangan negara. Padahal Danantara di undang-undangnya berkali-kali dalam banyak pasalnya melepaskan diri dari keuangan negara. Ini serius ini. Ini serius. Nah, persoalan serius. Kalau suatu saat ternyata Danantara nggak bisa bayar dan BUMN di bawahnya nggak bisa bayar, terjadi hostile takeover, cerita sedih dimulai Mas Awalil. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya, Awalil Rizky, di kanal kami ini dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya ditemani oleh sahabat saya sesama ekonom, yaitu Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam Mas Awalil. Nah, kayaknya kita perlu lanjut. Di sesi sebelumnya, tadi kita sudah mempelajari soal neraca dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Salah satu bagian dari neraca itu tadi kita sudah lihat aset. Di bagian aset itu ada investasi jangka panjang pemerintah. Di komponen investasi jangka panjang itu ada penyertaan modal negara. Tapi pengertian neraca ya, bukan harus. Artinya kepemilikan pemerintah di BUMN kan, nilainya di tahun 2024 akhir Desember itu mencapai 3.148 triliun. Nah, di sisi lain kita selama 2025 ini udah final, ada Danantara, sudah ada amandemen undang-undangnya. Nah, udah ada proses. Sementara prosesnya sih pemerintahnya agak samar-samar ya, ada imbreng kan. Intinya dipindahin nih 3.148, maka jadi menimbulkan, tadi di sesi sebelumnya sudah sedikit dibahas, perpindahan dari BUMN ke Danantara itu tadi kemungkinan reklasifikasi di aset, atau nanti kita ulangi lagi nggak apa-apa. Tapi sisi lainnya adalah Danantara ini, ya ini saya ambilkan, ini Pak, saya tampilkan dari paparannya Mas Yanuar ya, tapi saya potongi. Nah, Mas Yanuar mengingatkan bahwa Danantara itu pada dasarnya adalah ide untuk mencari sumber pembiayaan di luar APBN. Dengan fokus untuk memperbaiki struktur perekonomian, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, apapun lah ya. Nah, ini Mas Yanuar dalam satu kesempatan di paparannya memberikan catatan kritis terhadap ide bagus itu ya. Ini nanti dia dijelaskan Mas Yanuar apa aja catatan terkait dengan ide Danantara. Idenya dulu ya catatannya. Next. Kemudian di paparan Mas Yanuar ini sangat bagus, saya kira bagaimana Mas Yanuar ini melihat dinamika perekonomian Indonesia itu harusnya dilihat dari kerangka konseptual yang seperti apa. Jadi kan jangan sampai bias ya, ini soalnya fiskal saja, ini soalnya BI Rate saja, ini soalnya Danantara. Kan kelihatannya dari saya, nanti dijelaskan oleh Mas Yanuar, kalau melihat gambaran ini ya nggak bisa satu obat untuk mengobati keseluruhan kan, karena juga cara melihat kerjanya perekonomian itu seperti apa. Next. Nah, saya lihat contoh ini, artinya Mas Yanuar mencoba tadi menerapkan catatan kritisnya, salah satunya diingatkan bahwa bagaimana selama ini LKPP, meskipun ini contoh masih 2023, tapi pada waktu kita tayang itu sudah 2024. Next. Nah, ini juga menarik menurut saya diutarakan Mas Yanuar. Mas Yanuar ini paling hobi mendahului kurva ya, tapi intinya begini, otoritas dan juga perusahaan besar kan cenderung begitu ya. Dia melihat, saya mulai sedikit menangkap dari penjelasan beliau, ya kan ada pattern ya, ada pola. Nah, kemudian ketika ada dugaan pola ini mengalami perubahan di waktu mendatang, maka harus ada kebijakan. Kalau itu korporasi bisa, kalau itu negara mendahului kurva kan, ini penting kan. Mestinya otoritas harus mendahului kurva ya, ahead a curve ya. Nah, habis ya kayaknya itu aja ya. Nah, ada lagi. Nah, ini garis bawah dari Mas Yanuar juga, bahwa sejauh ini yang diberitakan, yang dinarasikan itu kan masih soal hilirisasi SDA dan PSN. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nanti bagaimana tentang ini. Mulai dari Mas Yanuar melihat secara, ini kan kita butuh literasi nih. Kita sebenarnya jadi kalau melihat Danantara ini enaknya itu seperti apa sih perspektifnya, Mas? Oke. Mungkin saya ke slide yang konseptualnya aja. Konseptual yang itu. Nah, nih. Jadi Mas Awalil, kita harus melihat segala sesuatu itu kan terstruktur. Ya.
Jadi kalau ekonom ini kan ada juga beberapa ekonom yang sekolahnya itu ekonomi kelembagaan. Nah, jadi artinya untuk menggerakkan ekonomi itu membutuhkan lembaga kan. Karena tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, sekarang gini Mas Awalil, kita kembali kepada apa yang ada dalam konstitusi lah. Ya, dalam konstitusi kita itu kan sebenarnya kita ini negara kesejahteraan. Jadi walaupun kalau agak nakal sedikit gitu ya, bahwa kemudian ada satu putusan terhadap Tom Lembong bahwa dia salahnya itu adalah terkait dengan kapitalisme. Padahal beberapa kebijakan kita justru berbasis kapitalisme. Jadi sebetulnya kan UUD 45 kita basisnya negara kesejahteraan. Welfare state ya. Orang selalu ngomong ekonomi Pancasila, tapi turunannya kita kan rezim devisa bebas. Rezim devisa bebas ya kapitalisme. Nah, kalau kita sederhanakan ya dalam UUD 45 itu sebetulnya terkait dengan keuangan negara untuk mencapai cita-cita mensejahterakan rakyatnya sehingga akhirnya negara kesejahteraan itu kita punya 3 pilar kebijakan sebetulnya. Satu terkait dengan pilar kebijakan fiskal, itu terkait dengan yang kita bicarakan sebelumnya LKPP. Jadi kalau kita mau bicara pilar keuangan negara terkait fiskal, maka kita baca LKPP. Di LKPP itu ada neracanya, ada APBN. Ada APBN. APBN itu kan laporan rugi laba. Kedua, sebetulnya negara itu juga diatur oleh yang namanya rezim devisa bebas. Jadi rezim devisa bebas itu melihat yang namanya faktor inflasi, faktor penciptaan lapangan kerja, itu UUD. Ujung-ujungnya duit. Likuiditas lah ya. Likuiditas. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kapitalisme bekerja, orang yang punya kelebihan uang dari sisa konsumsinya, dia bisa konsumsi dari mana? Ini teorinya dulu nih. Teori siklusnya dulu. Siklusnya itu orang usia produktif bekerja, sahabat. Berarti ada lapangan kerja. Dia mendapatkan upah. Kalau upah dia kemudian berlebih terhadap konsumsi yang dia nikmati, maka dia punya tabungan. Tabungan ini masuknya dalam neraca moneter yang disebut dengan ekses likuiditas deposito. Jadi saving. Jadi kalau Mas Walid mungkin gampangnya, orang selalu bilang, kenapa kita butuh hutang? Karena saving gap kita besar. Saving gap itu artinya apa? Tabungan masyarakat dibandingkan dengan kebutuhan untuk membiayai perekonomian, untuk itu, investasi, untuk GDP dan sebagainya itu gapnya besar sehingga kita butuh hutang. Nah, saving gap ini kan datangnya dari mana? Savingnya datang dari ketika masyarakat itu uang dari dia bekerjanya setelah dikurangi konsumsi dia bisa menabung. Berarti kalau saving gap kita besar, kita bisa simpulkan masyarakat kita ini kerjanya upahnya tidak ada sisa. Tidak ada sisa, sedikit lah adanya. Sedikit, tidak ada sisa. Bahkan kalau kita dengar dengan fenomena pinjol dan segala macam, berarti kan untuk konsumsi pun berhutang. Upahnya tidak cukup. Berarti kan kualitas upahnya yang diharapkan oleh negara kesejahteraan tidak tercapai. Itu kan Mas Awalil. Disitulah kemudian yang diatur oleh operasi moneter. Kan operasi moneter itu intinya sederhana, intermediasi. Ketimpangan terjadi nggak? Ya. Alat fiskal untuk mengatasi ketimpangan apa? Pajak progresif. Alat moneter untuk mengatasi ketimpangan apa? Intermediasi. Orang yang punya uang berlebih ditabungkan. Yang butuh pinjam. Yang butuh pinjam. Itu intermediasi. Itulah yang namanya sistem moneter. Sawalil. Itu kalau kita lihat, kita juga udah bahas di laporan keuangan Bank Indonesia. Itu terkait dengan pilar moneter. Nah, yang ketiga, ya Mas Walil, ada pilar ketiga ini, itu terkait dengan perlindungan negara terhadap warga negara, menjamin yang namanya full employment. Bekerja penuh. Semua orang bekerja. Nah, misalnya Mas Walil, ya, dalam pemikiran ekonomi sebelum era modern, jadi di era-era lama lah gitu ya, itu kan selalu dikaitkan dengan persoalan riba, bukan hanya Islam loh. Agama lain juga. Bukan hanya Islam. Jadi sebetulnya sebelum munculnya Adam Smith dan sebagainya, yang namanya sistem ekonomi itu selalu dikaitkan dengan riba. Baik itu aliran Katolik, Kristen Ortodok, ya Kristen Ortodok ini kalau orang bilang sekarang Yahudi, Taurat gitu ya.
Katolik dan Kristen, dan Islam. Jadi 3 keyakinan yang datangnya dari wahyu ilahi, itu sebetulnya sistem ekonominya anti riba. Di 3 kitab suci ini, saya bukan ahli agama, tapi berdasarkan saya pernah menyimak pendapat-pendapat klasik tentang ini, juga nanya-nanya AI gitu ya. Jadi sebetulnya Taurat, Injil maupun Al-Quran mengatakan riba itu terkait dengan full employment. Full employment. Jadi walaupun konstitusi kita negara kesejahteraan, Amerika Serikat liberal ataupun kapitalisme, tetap sama. Terkait dengan full employment tetap menjadi target konstitusi. Iya, bagaimana caranya orang seluruhnya bekerja penuh. Bekerja penuh, bukan hanya bekerja ya. Bukan bekerja penuh, jadi akhirnya full employment, orang bekerja penuh. Nah, dalam hal orang bekerja penuh ini, inilah terjadi perbedaan-perbedaan model kan Mas Walil. Kalau negara komunisme ataupun sosialisme, dia menganut bahwa negara yang menyediakan. Ya kan? Kalau orang nggak mau bekerja, dipaksa bekerja, ya kan? Kalau orang yang lebih ke sosialis demokrat, sosdem, ya kan? Sektornya dilakukan oleh dunia usaha, tapi diatur negara. Sosial, Kalau yang sangat kanan, yang pasar betul, liberal, ya dunia usaha pasti akan melahirkan pekerjaan. Jadi mau kita bilang kepada sangat kiri, tengah maupun kanan, ada yang disebut dengan dunia usaha kan? Nah, di konstitusi kita, pilar ketiga ini mengatur tentang pengelolaan dana jaminan sosial. Dan pengelolaan seluruh aset yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dikelola negara. Jadi konstitusi kita sebetulnya mengatur yang disebut dengan jaminan sosial, ya, dan state capitalism, BUMN. Jadi ada korporasi yang memang digerakkan negara untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kita bukan full liberalisme atau kapitalis diserahkan dunia usaha. Tanggung jawab full employment salah satunya dengan negara menggunakan asetnya. Di konstitusi begitu. Nah, jadi Mas Awalil, dari 3 pilar ini gitu ya. Kalau kita lihat ya, satu misalnya masyarakat luas yang sini Mas Awalil, kita semua ini. Kita dapat upah yang saya bilang tadi, ya kan? Dari upah kita bekerja. Dari sektor dunia usaha, dia memberikan yang namanya barang, ada harganya. Upah itu kita dapat lapangan kerja, ada harga, kita dapat barang jasa, ya kan? Dari barang jasa ini kita mengatur yang namanya jaminan sosial kita ini, ketimpangan diatasi oleh pajak, ketimpangan juga diatasi oleh yang namanya jaminan sosial. Jadi ada 2 nih. Ketika orang bekerja, dia dipotong pajak, nanti pilar pertama fiskal akan mengatur ketimpangan. Pilar kedua, untuk mengatasi resiko dia terkena dinamika ekonomi, kena PHK, sampai ke usia pensiun, dan sebagainya, itu sistem jaminan sosial. Maka ada 2 dalam struktur upah itu di sektor formal. Kena pajak, bayar premi dana jaminan sosial. Soalnya ya. Nah, kemudian dunia usaha sendiri gitu. Dalam hal dia melakukan pembiayaannya. Dia pakai perbankan. Ya kan? Dan yang tadi kita disebut arus modal itu. Tapi persoalannya negara kita pun bisa defisit. Jadi artinya pesaing dunia usaha mendapatkan uang moneter, ya sebetulnya negara juga. Yang disebut dengan SBN. Gitu loh. Jadi kalau kita katakan harusnya sistem moneter yang bisa menciptakan lapangan kerja itu apa? SBN menciptakan lapangan kerja, hutang yang disebut tidak diberikan ke dunia usaha juga menciptakan lapangan kerja. Nah, Mas Awalil, kita di yang sebelumnya sudah mengatakan, jangankan SBN, hutang pensiun PNS saja tiba-tiba muncul. Sebetulnya bisa kita analisa. SBN dengan bunga katakan 6%. Gini deh gampangannya. Gampangannya tahun kemarin kita membayar bunga hutang itu 550 triliun. Ya kan Mas Awalil? Dari berapa? Hutang kita secara totalnya anggap aja 8.000 lah. Anggap aja yang 8.000 tahun kemarin ya. 8.000. Berarti kan 550.000 itu
hampir dekat ke 10% kan? Ya, 8.800 kok utangnya, bukan 8.800, bayarnya 550. Iya. Berarti kan ya sekitar 8%-an. 8%. Ya kan Mas Walil? Kita lihat pertumbuhan pajak kita antara 2024 dikurangi 2023, nyampe nggak 8%? Iya. Total penerimaan perpajakan ya. Pertumbuhannya loh. Ya, pertumbuhannya ya kan dikurangi. Kan gini loh, orang boleh saja berhutang asal bisa bayar, kan kurang lebih begitu ya Mas Walil. Jadi bisa saja negara ini mengambil hutang, ada bunganya, untuk bayar bunganya paling tidak pendapatannya setara. Pendapatannya naik setara dengan biaya bunganya. Lebih rendah, perpajakan kurang sekitar 5% aja. Nah, artinya dari situ kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya produktivitas yang kita ukur dari menerbitkan hutang terhadap penciptaan lapangan kerja itu sebetulnya negatif, Mas Walil. Kita belum bicara pokoknya loh. Iya. Karena kalau kita bicara pokoknya tahun kemarin bisa plus 850. 850 plus 550 itu udah di atas 10% dibandingkan 8.800. Pertumbuhan pajaknya nggak segitu. Iya. Ini baru bebannya yang kita bicarakan. Jadi dalam persoalan kayak gitu, Mas Walil, timbullah semacam ide. Ya kalau gitu bebannya jangan semua dilimpahkan ke APBN. Iya. Karena SBN tidak hanya urusan mengurusi tentang penciptaan stimulus untuk menciptakan lapangan kerja. Ada juga kebutuhan pemerintah bayar gaji pegawai, pensiun segala macam. Ada kebutuhan pertahanan, pertahanan. Akhirnya inilah yang dibebankan ke BUMN. Iya. Dengan pemerintah menerbitkan yang namanya investasi saham di BUMN jangka panjang yang jumlahnya 3.128. Yang angkanya di ekuitas pemerintah beda tipis. Berarti sebetulnya ekuitas pemerintah itu datangnya dari modal pemerintah di BUMN yang bersangkutan. Plus SAL. Iya. SAL plus segala macam. Nah, sekarang Pak Walil, kita sudah melakukan yang namanya Undang-Undang DJSN. Melahirkanlah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang DJSN yang tadinya di aset investasi jangka panjang, saham BUMN, di bawahnya saham BUMN ada saham Jam Sostek dan saham Askes, sama pemerintah diinbrengkan ke BPJS. Istilah inbreng itu dihibahkan ke lembaga yang baru berdiri. Tapi di LKPP pemerintah ini reklasifikasi karena BPJS yang didirikan berdasarkan Undang-Undang DJSN lembaga negara. Iya, tetap milik negara. Jadi yang tadinya investasi pada saham BUMN pindah ke bawahnya. Angka ini tetap di aset, pindah ke bawahnya menjadi investasi di lembaga negara. Malah sama-sama investasi jangka panjang, cuma komponen yang berbeda. Jadi ke lembaga negara lainnya. Kan? Pemerintah mendirikan LPS juga begitu. Pemerintah terhadap Bank Indonesia ada. Jadi ada investasi jangka panjang di Bank Indonesia. Jadi menambahi catatan item di neraca bagian investasi jangka panjang. Berubah namanya. Kita udah punya SWF pun. Udah Mas Walil. Jadi kalau pemahaman SWF itu adalah investasi yang dikelola berdasarkan dana, mengelola portofolio untuk memberikan dana kesejahteraan. Dana kesejahteraan itu dua loh. Untuk menciptakan lapangan kerja dan juga untuk memitigasi resiko sosial. Kita udah punya belum? Udah. BPJS itu SWF. Iya. Itu SWF sebenarnya. Itu di negara lain. Jadi maksud saya mohon maaf. Jangan kita seolah-olah SWF ini barang baru. Oh, sok keren gitu loh. Jadi seolah-olah tuh bahwa kita tuh keren deh sekarang udah punya SWF. Ya, kita kalau ngomong SWF udah punya. BPJS ya SWF. Kalau kita lihat yang paling gede SWF, Norway itu BPJS-nya Norway. Jadi kalau kita ngomong... Di sana BPJS plus dana pensiun jadi satu. Jadi satu, dan dia diklaim sama dia itu sebagai SWF. Ya SWF ya. Oke. Nah, tapi persoalannya seperti kita pernah bahas kan, Mas Walil. Dana jaminan sosial ini kemudian juga banyak menyerap SBN. Yang dikeluarkan oleh fiskal. SBN-nya tadi kita udah bahas, kurang menciptakan employment. Sehingga yang namanya BPJS pun juga persoalannya begitu terjadi PHK membayar yang ini, ya kan jadi... Ya ada urusan cash flow. Urusan cash flow. Jadi artinya mengharapkan BPJS seperti BPJS-nya Norway yang punya dana yang lebih lincah, ya untuk urusan jangka pendeknya aja mereka masih punya problem. Kalau terlanjur diinvestasikan ke sektor real, umpama dibolehkan ya nanti pas ada tagihan nggak bisa bayar klaim. Muncullah Undang-Undang Ciptaker, Mas Walil.
melahirkan Indonesian Investment National Authority, INA. Ya, INA. Itu SVF. Jadi bedanya sekarang Danantara Asset Management dengan Danantara Investasi. Jadi kan aset manajemen tuh holdingnya BUMN. Ya. Danantara Investasi yang Pandu Sahrir itu. Ya, yang Tempatnya Pandu Sahrir sama INA itu sama Mas Walil. berinvestasi di sektor tertentu ya. Tapi saya ingin menyoroti, ketika kita melahirkan INA yang ada di Undang-Undang Ciptaker, muncul di investasi jangka panjang pemerintah pada BLU. INA itu BLU Ya, betul. di bawah Ya. Departemen Keuangan. Nah, pertanyaan kuncinya Mas Awalil, dengan Undang-Undang BUMN yang melahirkan Danantara, Danantara disebut bukan penyelenggara negara. Menurut saya, konsekuensinya filosofis. Ya. Bukan hanya persoalan Danantara pengen Lebih luas. tidak korupsi, tidak segala macam. Ya. Tapi Jadi filosofis. kebijakan jangan sampai nanti diperkarakan. Betul. Kan, gitu. Sekarang pertanyaannya, angka 3125 Ya. yang pemerintah inbrengkan ke Danantara, itu di LKPP-nya Masuk. reklasifikasi, seperti dulu mendirikan Ya. BPJS, atau transaksi. Ya, transaksi berarti pindah betulan ya. Nah, kalau reklasifikasi berarti cuma pindah, berarti nanti akan muncul di LKPP investasi jangka panjang Bank Indonesia, investasi jangka panjang LPS, Ya. investasi jangka panjang Danantara. Danantara. Nah, kalau dia muncul di LKPP berarti dia objek audit keuangan negara. Iya. Padahal Danantara di undang-undangnya berkali-kali dalam banyak pasalnya melepaskan diri dari keuangan negara. Ya. Ini serius ini. Ini serius. Nah, persoalan serius berikutnya apa? Lah sekarang SBN itu dipakai untuk menstimulus stimulus fiskal, bahkan BPJS saja mengambil SBN. Ya kan Mas Awalil? Ya. Otoritas moneter Bukan kita udah hanya mengambil, mayoritas kelolaannya BPJS itu SBN. betul. Perbankan anggota Danantara, Iya. Bank Himbara ngambil Ngambil. SBN. Bank Indonesia ngambil SBN. Nah, pertanyaan saya kan simpel aja. Dengan pemerintah, kalau tidak ini bukan reklasifikasi, berarti kan privatisasi total dari keuangan negara, Iya, betul. ya kan? Transaksi. Berarti kan kalau investasi jangka panjangnya transaksi keluar dari LKPP, berarti dari mana? Kasnya kan berkurang. Berarti asetnya berkurang. Nggak balance dong. Iya. Kalau kemarin kita bahas, ketika kita merevaluasi aset tetap, yang namanya saham bisa nambah tanpa tunai. Kalau sekarang ada aset yang berkurang, mengakibatkan sisi kiri sama kanan nggak balance di neraca, maka yang akan dikurangi juga ekuitas. Iya, betul. Jadi artinya ekuitas pemerintah akan habis. Habis ya. Nah sekarang kembali kepada ukuran debt service ratio. Ya. Kan hutang ekuitas. Iya. Kita tidak bisa berhutang kalau tidak punya ekuitas. Iya. Kalau ekuitasnya turun, berarti SBN pemerintah yang ada di sininya akan punya konsekuensi pertama terhadap rating. Iya, rating lah ya. Implikasinya apa? Akan kena ke BPJS. Iya. Akan kena ke BI yang pegang banyak. Iya. Saya ingin mengatakan, ya ini belum jelas ya, kita Belum lihat. jelas ya, Tapi belum jelas. kalau ini yang dipilih, saya rasa Presiden Prabowo, pimpinan DPR, dan juga beberapa pihak yang mungkin mengajukan ke MK, marilah kita bijak dulu Iya. sebelum kita berangan-angan yang besar. Iya. Mulai dari kenyataan yang kita miliki apa? Ya, Kan gitu tuh. kenyataannya itu. Persoalan kita apa? Persoalan kita apa? Apakah benar kita seperti ini? Iya. Kalau benar seperti itu, artinya hati-hati loh. Jangan-jangan krisis kita dimulai oleh diri kita sendiri. Ya, dipicu oleh diri kita sendiri. Bukan oleh eksternal malah jadinya kan. Nah, itu Mas Walil. Poin pertama saya terkait dengan strukturalnya. Jadi pertanyaan saya, ada dua kan. Iya. Ini ada. Satu Danantara Holding Investasi, ada Danantara INA BPJS. Kalau saya, Mas Awalil, apa yang saya ingin usulkan lah ya. Gini loh, soal business judgment rule. Ya, selalu mengatakan terkait dengan business judgment rule agar tidak tersedikit-sedikit
kaku ke birokrasi dan sebagainya. Sebenarnya gini, kan bisa dikatakan bahwa BPDI Danantara itu lembaga negara, penyelenggara negara, tapi yang di bawahnya korporasi. Ya. Jadi artinya yang sekarang Rosan Roslani itu, itu dia sebetulnya kepala badan Kementerian BUMN nggak ada lagi. Iya. Harusnya ya. Jadi, berdasarkan logika ini. Jadi logikanya menurut saya harusnya nanti Danantara itu punya laporan keuangan. Kalau BI punya neraca moneter, nanti Danantara punya neraca BUMN dan SWF. Iya. Dari mana? Muncul di LKPP investasi jangka panjang di BPI Danantara. Jadi kalaupun mau dikatakan yang bukan penyelenggara negara itu perusahaan di bawahnya, bukan BPI Danantaranya. Jadi BPI Danantara punya 2 perusahaan sebagai badan. Ya kan? Perusahaan pertama Super Holding BUMN, perusahaan kedua Dana Investasi. Menurut saya, kalaupun mau tuh seperti ini. Berarti dia harus punya laporan keuangan tahunan sih. Betul. Danantara persis seperti OJK, Bank Indonesia dan juga BPJS. Dan ini objek audit BPK kan? Objek audit karena BPK. Masuk LKPP. Tapi kalau misalnya BPK mengaudit BPI Danantara, meskipun dikatakan yang operasionalnya di sini bukan bagian dari penyelenggara negara, kalau layer satunya pasti ke audit Super Holding BUMN-nya, Super Holding investasinya, mungkin ke bawahnya enggak. Karena kan angkanya laporan keuangan dari 2 PT ini konsolidasi ke laporan badan. Konsolidasi di laporan badan. Jadi saya sih sebetulnya kalau misalnya katakan saja orang mengatakan bahwa enggak, nanti Danantara ada di situ. Undang-undangnya nggak ngomong begitu. Jadi menurut saya, Jadi ini benar nih kawan-kawan yang ke MK menguji itu. Karena ini bukan persoalan kita tidak mendukung Danantara. Saya kalau ditanya sama orang, saya dukung Danantara nggak? Iya, tapi dengan cara yang benar. Jangan menimbulkan krisis baru. Jadi kalau saya bukan hakim MK. Kalau saya sesuai dengan konstitusi apa? Sesuai konstitusi, mitigasi resiko laporan keuangan pemerintah pusat, BPI Danantara penyelenggara negara. Kementerian BUMN hilangkan saja. Jadi supaya nggak dualisme ya. Dari titik poin ini Mas Awalil, sekarang kita melihat gitu. Orang selalu membandingkan kita sama Temasek. Karena Temasek memang seperti modelnya Danantara. Dia punya holding operasional, dia punya holding investasi. Tapi saya ingin kita melihat Cina, belajar sampai ke negeri Cina itu dari prosesnya. Cina mendahului kurva krisis moneter tahun 98. Maret 97 dia mengangkat Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri, bekas gubernur bank sentralnya. Zhu Rongji memulailah yang namanya reformasi struktural kelembagaan. 2003, berarti 5 tahun dari 97 itu, 6 tahun, didirikanlah yang namanya SASAK. SASAK ini badan pengelola BUMN Cina. Kalau di kita apa? Operasional, yang Doni Oskaria itu. Tapi Mas Awalil, catatan penting yang kita lihat, bahwa yang dilakukan ketika SASAK itu, ada yang namanya proses beginning balance preparation, audit. Jadi dari sisi standar akuntansi. Iya, masing-masing BUMN-nya udah. Jadi semua BUMN-nya dilihat dulu, dia sehat nggak? Kalau nggak sehat, kenapa? Kalau ada bukunya yang misalnya tidak sehat, kalau ini terkait korupsi, orang boleh cek dalam proses SASAK itu berapa pemimpin BUMN di Cina yang dihukum, walaupun yang dihukum mati hanya 2 orang ya. Artinya apa? Kalau kita belajar dari Cina, dia membersihkan buku persoalan-persoalan masa lalu yang terkait dengan selesai. Kalau tidak bisa timbul uangnya, diselesaikan dengan hukuman kan? Itulah negara kan? Agar timbul efek jera yang berikutnya tidak melakukan lagi. Itu loh, buku yang sudah dibersihkan itu menjadi SASAK 2003. Dia baru membentuk yang namanya SWF, yang namanya China Investment Corporation itu 2008 Mas Awalil, tidak langsung dibentuk dua-duanya. Butuh beberapa tahun. Jadi maksud saya itu pelan-pelan lah, jangan ambisius tapi tidak ada arahnya gitu loh. Bukunya aja belum diberesin. Saya ada yang nanya konsep saya ini. Oh, dia bilang kan kita bisa lebih cepat daripada Cina. Setuju saya.
dalam konsep waktu kita kuliah kan Sawalil, dalam konsep teori ekonomi pembangunan, negara yang membangun belakangan bisa lebih cepat dari negara maju kan? Belajar dari mereka. Learning curve-nya dilalui kan Mas Awalil. Jadi artinya kalau kita belajar di situ, learning curve antara Sasak 2003 sampai Cina membentuk CIC itu, kita pelajari, kita percepat di situ. Kita percepat, tapi bukan dilewati. Bukan dilewati. Makanya selalu kalau ngomong ekonomi selalu mencontohkan Cina. Tapi kalau soal Danantara selalu mencontohkan Temasek. Kita ini negara tidak konsisten menurut saya. Iya. Iya kan? Nah, Mas Awalil, dari situ saya lihat bahwa ketika CIC didirikan, karena si Sasaknya ini sudah bisa memberikan dividen tunai. Dan ada laba moneter dari Bank Sentral Cina terkait selisih kurs karena Amerika Serikat krisis 2008. Uang laba moneter Bank Sentral Cina, dividen tunai Sasak yang sudah disehatkan, itulah dia membentuk CIC. Nah, ini yang saya katakan, yang saya kritik ahead the curve. Ya ini coba dilihat. Nah, coba yang nomor 1. Terus, di bawahnya. nih, di atas, yang pertama. Ini. Nah ini, Mas Fadil. Ini dari LKPP. Iya. Saya ketika buat ini memang belum lihat yang 2024 ya. Belum. Menurut saya besar kemungkinan mungkin ini termasuk yang dihapuskan ya oleh pemerintah sehingga makanya angka PMN-nya tapi harus kita cek lagi. Cek lagi. Tapi ini intinya Beabun ya, yang Beabun. Intinya Mas Awalil, pemerintah itu punya tagihan dividen ke BUMN di 2022 itu 56. Di 2023 turun ke 49. Jadi dia dapat dividen tapi cash-nya belum masuk, begitu ya? Kasarnya gini, kasarnya satu BUMN. Iya. Berdasarkan bukunya, laba berdasarkan bukunya, kamu harus bayar dividen 30. Kemudian BUMN-nya bilang, saya minjem ke bank aja baru dapat 15 Bu Menteri. Berarti 15-nya itu belum bayar. Dicatatlah di LKPP sebagai utang dividen. Angka totalnya sudah sampai ke 56. Iya. Di 2022. Iya. Di 2023 turun sedikit yang dibayar dendanya. Pokoknya belum. Oh, nggak berubah ya pokoknya sama persis. Nanti saya lihat yang LKPP dibayar tuh dendanya. 2024. Kenapa BUMN bisa membayar denda di sini, Mas Awalil? 2022 setelah COVID itu, banyak BUMN yang labanya mendadak naik. Contohnya, Pupuk Indonesia misalnya. Yang biasa rata-rata labanya itu di angka 3,5 sampai 5 triliun. Di 2022, labanya sampai ke 19 triliun. Itu kenapa? Karena kenaikan harga amoniak. Bukit Asam, kenaikan harga batu bara, naik tajam. Nah, sehingga yang tadinya target dividennya berapa, ditambahlah dengan, makanya di 2023 berkurang. Itu pun baru mengurangi dendanya. Apa poin saya di sini? Saya hanya ingin mengatakan, Danantara sekarang mendapatkan 84 triliun, emang cash-nya segitu? Fakta empiris ya berdasarkan LKPP, BUMN itu tidak selalu punya uang tunai. Nah, ini Mas Awalil. Ini tidak sama dengan kas tunai. Ini hitungan saya. Laba BUMN tidak sama dengan kas tunai. Ini Mas Awalil. Kalau saya sekarang pakai simulasi ya, terhadap laporan keuangan BUMN tahun 2023. Jadi dengan asumsi BUMN semua udah jadi Danantara. Super holding. Digabungkan. Laporan keuangan semua BUMN 2022 digabungkan. Ini lucu nih. Arus kas operasionalnya itu turun Mas Awalil 51,22%. Jadi artinya kalau ini yang terjadi, rugi laba BUMN di laba itu kebanyakan itu akrual bukan cash. Dapatnya dari mana? Pertamina PLN. Ya karena pemerintah belum bayar piutang kompensasi dan subsidi. Garuda belum bayar aftur. Ya kan? Nah, sehingga akhirnya begitu laba bukunya katakanlah 100, dividen payout rasionya 50 masih bayar 50.
Cash-nya itu hanya ada 50%-nya dari 50 kalau berdasarkan angka ini. Hanya 25. 25-nya untuk bayar dividen aja. Dia ngutang Mas Walil. Bayar dividen aja ngutang. Bukan hanya dividen loh, tantiem juga loh. Iya. Tantiem dan juga jasa produksi. Iya. Nah, jadi saya ingin mengatakan Mas Walil, indikator on curve di kurvanya saat ini, Danantara itu mewarisi tidak ada cash-nya. Nah, jadi resiko hutang dividen dan sebagainya. Nah, mungkin yang ke berikutnya, ya. Tom. Nah, ini ahead the curve-nya. Apa yang kita baca di kurva, Mas Walil, berdasarkan kita ngelihat LKPP, berdasarkan kita melakukan analisa terhadap laporan keuangan BUMN, terkonfirmasi. Karena Danantara berdasarkan berita di Bloomberg mencari pinjaman ke 4 sindikasi perbankan. Iya, cari cash. Nah, ini hitungannya masuk dengan yang saya katakan tadi Mas Walil. Jadi 10 miliar US dollar itu kira-kira 162 triliun Mas Walil, ya. Ini Mas Walil berarti sebetulnya Danantara itu melakukan front loading. APBN yang harusnya saya terima, dividen yang harusnya saya terima oleh BUMN di 3 sampai 5 tahun akan datang. Uang tunai yang ada. Ya, saya jaminkan untuk ngambil utang. Ambil dulu sekarang. Ambil dulu. Kenapa? Hitungannya dari sini Mas Walil. Iya. Bunga ya. Front loading NC dividen ya bagus. Sekarang minjemnya ke 4 sindikasi bank lokal nih, ada Standard Chartered, ada DBS segala macam itu kan di sini nih, ya kan? Nah, artinya pinjaman US dollar korporasi besar plus foreign exchange risk kita. Apa foreign exchange risk kita? Mas Walil, US dollar index itu hari ini udah kembali ke 97. Iya, di bawah 100 ya. 97 itu juga di 2022. Oh, pernah terjadi. Sebelum naik sekarang ini. Iya. Di 2022, US dollar index 97 nilainya 15.120. Sekarang 16.2. 16.2. Artinya forex risk kita 1.000 dari 15.000. Iya, harusnya sama ya logikanya ya. Oh iya, setara lah. Artinya kan ya kalau kita lihat Cina 97-nya dulu berapa, ya sekarang segitu lagi, balik lagi. Kalau kita kan nggak balik lagi. Euro misalnya, dulu 97 itu di 85, sekarang kan euro juga 85 juga gitu. Terhadap US dollar. Kita kan enggak. Iya. Itu premier risk ya. Premium risknya kan di situ, berarti kan plus forex risk plus bunga rata-rata 5%-an, kira-kira 7%. Kalau dihitung berarti 7% itu cicilan per tahun itu sekitar 61 T Mas Walil. Oke. Kalau ini jadi diambil ya. Nah, jadi diambil. Berarti kan dari 84 itu ya, kalau berdasarkan hitungan saya, real cash-nya itu berarti 40 triliunan. Ya. Itu aja masih kurang 61, makanya dia punya durasi sampai 5 tahun. Kalau sampai 5 tahun, ketemu Mas Walil, angkanya sama 40. Jadi kasarnya sebetulnya Danantara ini lagi melakukan praktek yang selama ini terjadi di BUMN. Dipindah. Begitu harus bayar dividen, pinjam dulu ke bank. Dan ingat loh ya, kita bisa simulasi. Siapa bilang yang namanya BRI, Bank Mandiri, dan BNI, yang kalau di berita-berita itu kan memberikan tantiem paling besar karena labanya paling besar. Saya udah hitung. BRI, Mandiri, dan juga BNI, leverage antara korelasi antara pertumbuhan laba ditahannya dengan pertumbuhan kasnya negatif. Artinya apa? Bahkan BRI, Mandiri, dan BNI berdasarkan analisa itu, salnya kalau bahasa kita sebelumnya, laba ditahannya itu juga sebetulnya sudah kepake. Dan bagaimana dia mengatasinya itu? Berdasarkan analisa korelasi antar akun di laporan keuangan, dia peroleh dengan pinjaman yang diterima, menerbitkan obligasi. Hari kemarin kalau nggak salah ya, Harian Kontan kan menampilkan berita itu. Hati-hati terhadap hutang BUMN. BRI mengeluarkan obligasi bunganya sekitar 6,5, Mandiri, BNI, bahkan Telkom 10%. Jadi maksud saya, pola seperti itu sekarang diambil alih oleh Danantara. Sementara Danantara sendiri menggendong BUMN yang sebelumnya sudah berhutang. Mau tidak mau melanjutkan polanya dong. Nah, pertanyaan saya kan simpel aja Mas Walil. Kalau sekarang front loading 162, atau bahkan saya baca tadi di salah satu media, Roslan Roslani mengatakan bahkan udah dapat 257 gitu Mas Walil ya.
Pertanyaan saya Mas Walil, 257, 162 itu mau dipakai apa sih? Iya. Nah, kita ke yang berikutnya, Mas. Nah, yang ini. Ini pola yang saya temukan, ahead the curve-nya. Selalu bicara hilirisasi SDA, polanya PSN. PSN-nya siapa? Mohon maaf, oligarki kan? Ini Chandra Asri, punyanya Prayogo Pangestu. Dan antara sudah mengatakan akan masuk. Berarti indikasinya apa? Dan antara memfront loading BUMN, dividen-dividen dari BUMN di masa depan, dipakai untuk membiayai ini. Pertanyaan saya simpel aja Mas Walil. Sama ketika kita menganalisa LKPP. Apakah nanti proyek Chandra Asri ini bisa mendapatkan return investasi yang sama dengan beban bunga ketika Danantara mengambil hutangnya? Iya. Itu dulu deh sebelum kita bicara yang lain-lain. Ya. Risiko itu jelas di depan mata. Jelas di depan mata. Harus dihitung lah. Harus dihitung. Makanya menurut saya Danantara ini jangan merasa sok jagoan. Karena pemegang saham akhirnya ultimate-nya kita semua. Ya rakyat. BUMN ini Mas Walil dulu nasionalisasi dari VOC. Ya asal usulnya. Asal usulnya. Saya mohon maaf Mas Walil. Saya udah menghitung ya dari semua emiten di bursa efek ini secara agregat dari 2007 sampai 2011 lah. Karena saya belum sempat untuk membuat angka baru ya. Jadi saya punya angka lama saya nih. 2007-2011 menimbulkan pola begini Mas Walil. Yang namanya hutang di korporasi kita itu tumbuh juga, jadi aset itu datangnya tumbuhnya itu dari naiknya jumlah saham beredar. Jadi artinya saham di publiknya bertambah. Artinya privatisasi, divestasi, right issue bertambah. Uang ini apakah juga uang dapatnya tuh tunai? Ternyata dalam angka yang bersamaan peningkatan jumlah saham beredar ini diikuti oleh peningkatan hutang. Jadi Mas Walil, ini yang orang sebut dengan repo. repo cashing. Repo tuh jadi saya pemegang saham pengendali. Saya menerbitkan saham. Perusahaan saya mau ngambil hutang. Ya kan? Saham saya ini kemudian jadi gadai saham. Jadi si perusahaan itu mengambil hutang dari perbankan yang dijaminkan apa? Saham. Nanti dia beli kembali. Ternyata dia nggak bisa beli. Begitu nggak bisa beli, berarti hutang ini di swap saham itu diambil. Berarti ada pemegang saham baru. Di swap ya. Di swap. Ini teori yang orang sebut dengan teori para hedge fund. Dia kenapa kasih hutang kepada sesuatu yang dia yakin tidak bisa bayar? Karena dia punya target. Suatu saat kamu nggak bisa bayar, saya ambil alih. Ini yang disebutnya dengan hostile takeover. Agak beda dengan cara bank memberi kredit ya. Paradigmanya beda. Beda, karena ini repo saham. Pertanyaan saya, apakah Danantara ini mau begini? Artinya dia ngambil hutang, menjaminkan BUMN kan? Menjaminkan saham-saham BUMN. Saham-saham BUMN-nya. Kalau suatu saat ternyata Danantara nggak bisa bayar dan BUMN di bawahnya nggak bisa bayar, terjadi hostile takeover, cerita sedih dimulai Mas Walil. Dari cerita nasionalisasi VOC menjadi privatisasi langsung. Secara besar-besaran kalau gagal kan? Saya tidak satu persatu dijual. Makanya artinya ini ada risiko. Kita tidak ingin begitu kan, makanya dibicarakan. Makanya menurut saya tata kelolanya tuh harus betul. Bahwa Danantara tetap harus ada kaitannya sama LKPP. Dan kalau begitu itu juga kita tidak bisa bicara ini orang kredibilitas CEO apa ya, nggak bisa. Ini harus berbasis sistem kan? Iya kan itu dulu. Makanya kan soal tata kelola dulu. Soal tata kelola baru orangnya kan tata kelolanya. Kalau Danantaranya tetap bagian dari LKPP, yang kayak ginian kan koridornya ada koridor keuangan negara, undang-undang keuangan negara. Kalau sekarang kan seolah-olah, mohon maaf gitu, jadi kayak perusahaan nenek sendiri gitu loh Mas Walil. Padahal pemegang sahamnya seluruh rakyat ini. Seolah-olah orang yang di Danantara ini bisa corporate action apapun tanpa kita rakyat tahu. Kesannya begitu dari pemberitaan. Dengan mau ngutang, mau ini, mau invest ke A, ke B, C, D kan ya. Pertanyaannya kan begitu ke PSN ini, PSN-nya juga oligarki.
Saya ada pertanyaan nakal, Mas Walil. Jangan-jangan ini ada TPPU-nya. Ini nakal ya, pertanyaan nakal. Isu cuci uang. Misalnya gini, Mas Walil. Katakan saja, oligarki ini punya uang. Mau masuk. Di luar negeri. Mau masuk. Mau masuk. Dia suruhlah Danantara menghubungi bank tempat dia nyimpan uang, mengambil hutang. Bank ini sebetulnya hanya intermediation agent aja dari si ini. Begitu ke sini, masuknya ke tempat dia juga, PSN dia. Jadi katakan pun gitu ya bahwa ini ada persoalan. Ini hipotesa ya, artinya kita hipotesa. Kan gini. Ada potensi seperti itu. Ya saya indikasinya gini, Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan orang yang serakah-serakah itu, serakah nomics itu ya bilangnya. Iya. Terus para koruptor itu kalau dia tobat kita ampuni. Kan kurang lebih Presiden Prabowo ini ingin menerapkan Robin Hood economics, Robin Hood nomics. Nah berarti kan kalau Robin Hood nomics itu seolah-olah bahwa masukin deh uangnya. Tapi kalau uangnya juga dimasukin ke tempat dia, tidak ada stimulusnya untuk masyarakat, apa artinya Mas Walil? Ya, cuma mindah lokasi aja. Karena Danantara fungsinya tetap pilar ketiga. Iya. Dia punya fungsi agent of development. Dia fungsi penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau menurut saya harusnya yang dibicarakan itu reforma agraria kan Mas Walil? Iya. Jadi bukan hanya arus duitnya kan, duitnya untuk apa? Nah, duitnya untuk apa? Jadi maksud saya dua hal aja yang kita soroti Mas Walil. Soal kelembagaan, soal bahwa uangnya tidak ada dan antara akan berhutang. Setelah berhutang, uang itu akan dipakai kemana? Tendensinya jadi kayak ke PSN, PSN yang punya oligarki. Dan PSN yang disebut-sebut terkait dengan minerba aja, sumber daya alam saja. Ada tambahan pertanian, perkebunan kayak pemanis dari orasi aja. Kita belum melihat ada proyek hilirisasi pertanian dan perkebunan yang serius kan? Iya, coba Mas Walil, kita tahu-tahu mendengar Danantara mau investasi kilang di Amerika. Kan yang enggak aja menurut saya. Iya kan, yang enggak aja. Maksud saya gini loh Mas Walil. Kalau kita buat kilang di Amerika, kita bisa dapat labanya besar. Danantara punya laba. Dari laba itu Danantara bisa katakan saja menyumbang, menciptakan lapangan uang hasil laba itu diciptakan lapangan kerja. Ya mungkin kita masih bisa menganggap itu strategi investasi ya. Iya kan? Tapi kalau nggak kejadian, kita apalagi kalau kita sebagiannya pakai dana utang kan? Ya, jadi kalau menurut saya tuh simple aja Mas Walil. LKPP dengan kita bahas sekarang soal Danantara ini, ada lubang besar di LKPP. Angka investasi pemerintah pada saham BUMN, kalau dia tidak direklasifikasi menjadi investasi pemerintah di Badan Danantara, maka pemerintah akan punya potensi kehilangan nilai ekuitas di LKPP. Dan itu akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Kalau ekuitasnya 0 ya secara pembukuan bangkrut dong. Iya kan? Negara bangkrut kan. Bukan gagal bayar utang lagi tapi bangkrut. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah Danantara mewarisi tradisi lama di BUMN. Bahwa untuk bayar dividen aja berhutang. Ya kan? Danantara melakukan front loading pola ini seolah-olah yakin bahwa besok akan dapat dividen. Dividen yang sesuai dengan pola lamanya. Sekitar 40 triliunan lah. Dibuat 3 sampai 5 tahun. Diterima sekarang dalam hutang. Kemudian uang yang diterima ini dipakai membiayai apa? Pola yang terjadi sekarang ke PSN. PSN terkait oligarki. Jadi kalau ditanya kita mendukung Danantara, mendukung. Tapi terhadap 3 hal ini dukungan kita dukungan kritis. Kelembagaan harus diselesaikan. Persoalan tata kelola di BUMN terkait dengan akrual-akrualnya harus dibereskan. Kalau itu ada terkait dengan korupsi seperti dikatakan Prabowo, tindak tegas. Kita punya buku yang bersih. Ketika buku yang bersih itu mungkin kita bisa melangkah bahwa kita akan menanamkan restrukturisasi perekonomian kita. Hampir dalam setiap kesempatan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, selalu mengatakan Indonesia membutuhkan reformasi struktural. Iya betul, di dokumen bahkan. Ya, reformasi struktural nggak bisa hanya sekedar diucapkan di seminar. Reformasi struktural membutuhkan investasi struktural. Artinya Danantara harus bergerak ke arah
Iya, kita harapannya begini kan, barangkali reformasi struktural yang terjadi 5-10 tahun stuck butuh terobosan. Kita berharap Danantara ini menjadi terobosan untuk reformasi struktural ini bisa berjalan sesuai harapan. Tapi dari penjelasan Mas Yanuar, ini bisa-bisa bukannya membuat reformasi struktural, tapi memperberat masalah yang sudah ada dan menimbulkan masalah baru. Gitu jadi ya. pemicu krisis. Jadi saya sih ingin mengatakan, saya ingin Presiden Prabowo aslinya wajah Presiden Prabowo. Ya minimal seperti buku paradoks ekonominya itulah. Sebagai buku paradoksnya itu, yang selalu ngomongin soal pertanian. Iya. Coba Pak Presiden, ya Pak Presiden Prabowo sekarang. Angka BPS, Mas Awali sering bahas kan? Iya. Pengangguran itu menurun, yang formalnya meningkat. Betul. Jadi rasio formal informalnya tuh naik. Informal naik. Sekarang yang dianggap sebagai pahlawan adalah sektor pertanian kan? Iya. Karena penyerapan menampung paling besar. Artinya kalau buruh Sritex pulang ke kampung, ya jadi petani lagi. Jadi petani lagi. Yang tadinya lahan cuma sepetak dikerjain oleh 2 orang, muncul orang dari kota karena di PHK tambah 2 jadi 4. Iya, iya. Berarti overhead di satu petak itu meningkat, Mas Awalil. Fakta itu, Mas. Fakta itu. Nah, yang dikatakan reformasi struktural itu apa? Kan kita harus mentransformasi buruh tani ini. Iya, harusnya malah berkurang jumlahnya. Iya, jadi malah bertambah. Jadi kalau sekarang ada Taksin sebagai penasehat Danantara, terlepas dari kontroversi dia soal... Iya, mestinya waktu mereka reformasi struktural itu yang diminta, dipelajari. Tanya ke Taksin. Waktu dulu dia habis Krismon, dia kan pernah mengundang Michael Porter, Mas Awalil. Jadi jadi penasehatnya Thailand. Dan dia melakukan reformasi struktural. Buruh tani di pertanian pangannya digeser menjadi ke durian montong lah, pepaya apalah. Tapi dalam kajian Michael Porter yang saya baca, Michael Porter mengatakan Thailand jangan masuk ke pala. Karena menurut Michael Porter, pala itu tidak cocok dengan tanah Thailand. Dan kalau Indonesia mulai mulai menanam pala lagi, Indonesia itu akan menjadi rajanya pala. Itu ada di... Berarti mending kita nanam pala dong ini. Jadi maksud saya, Mas Awalil, adalah beberapa lagi ya. Saya yang jadi pertanyaan gini loh. Presiden Prabowo selalu mengatakan pertanian. Menteri Pertanian juga selalu ngomongin pertanian. Tapi tidak ada kajian dari Danantara yang mengatakan kita akan melakukan reformasi struktural ke pertanian. Padahal kita perlu mentransformasi pekerja di situ. Itulah reformasi struktural kita. Bukan sekarang malah disuruh nanggung beban lebih banyak lagi gara-gara PHK. Jadi saya menganggap gini loh Mas Awalil. Emangnya PSN nikel, PSN segala macam ini itu bisa menghasilkan return investasi seberapa besar sih? Iya, dan menciptakan lapangan kerja seberapa banyak. Iya. Tadi baru-baru saya baca itu, Bahlil bilang seluruhan saja, seluruh bukan hanya yang ini loh, Danantara dia sebut angka 256.000 lapangan kerja. Wah itu kan yang nggak sebanding dengan pertanian yang menampung 42 juta dong. Iya, artinya gitu kan kalaupun misalnya katakan saja kita memulai lagi kepada reformasi strukturalnya itu, ke reformasi agraria, mulai ada riset benih, ya kan, mulai kita hidupkan kopi segala macam. Mungkin sama ya, kita juga bertaruh tentang apakah betul nanti. Tapi ada risiko. Tapi kan gini, arus uang itu akan dinikmati langsung di masyarakat kebanyakan. Umpama hasil tidak memuaskan pun aliran uang itu sudah terjadi. Kalau pergi ke tempat-tempat yang dinarasikan ini, atau kalau berhasil belum tentu juga netes ke lain-lain. Kalau gagal nggak ada yang sempat menikmati itu kan? Makanya kan pertanyaan saya punya ide Koperasi Merah Putih, tapi tidak ada Mas Awalil yang melakukan teknokrasinya. Jadi beberapa kritik orang bahwa kita tuh seolah-olah sekarang teknokrasi itu nggak ada. Bahkan beberapa kali Presiden mengatakan gitu. Teori nggak penting. Teori nggak penting. Orang pintar tuh nggak akan jadi apa-apa. Itu kan sebetulnya sadar tidak sadar Presiden lagi mengatakan Presiden tidak suka teknokrat. Ya kan? Bahkan ini saya potong dikit. Pemirsa harus perhatikan semua berita tentang Kopdes lalu. Ada 103 mock ya, operasi percontohan. Semua yang ada di gambar itu adalah gerai outlet toko kelontongan, Mas. Jadi saya nggak bisa bayangkan apa seperti itu kan, gitu. Dari penjelasan Mas Yanuar, umpama Kopdes ini menjadi salah satu instrumen kan dia menjadi tempat memulai nanti pengembangan komoditas apa di situ, produksi apa, kan begitu mestinya. Yang Mas Awali katakan itu, yang menarik saya baca di kompas.com misalnya.
di Tuban sehari setelah diresmikan oleh presiden itu, suppliernya menarik semua, koperasi itu tutup. Saya baca ternyata mitranya ini pondok pesantren apa ada di Kompas gitu ya. Si tokoh di pondok pesantren ini, loh saya itu yang membesarkan koperasi itu. Tapi kurang lebih dia tuh tidak disebutkan. Karena yang dilaporkan ke presiden itu berdasarkan inisiatif dari Danantara, dalam hal ini anggota Danantara. Ada Pupuk Indonesia, ada segala macam. Kata si Kiai Gus siapa gitu nama pondok pesantren itu. Menarik ya ini. Kan? Di Kompas coba dilihat ya kan. Dia mengatakan bahwa saya tidak mau apa yang saya selama ini dukung ke koperasi ini diklaim menjadi prestasi seseorang. Dia tarik. Itu menunjukkan Mas Awalil kita terjebak betul dengan glorifikasi. Jadi artinya pondok pesantren yang selama ini menjadi supplier mendukung, begitu dia tidak diglorifikasi, yang glorifikasi orang, dia pun terganggu Mas Awalil. Ya wajar sebenarnya. Wajar kan? Dua yang kerja masa yang dapat. Karena cara narasinya glorifikasi. Artinya menurut saya, makanya Danantara, Koperasi Merah Putih, apapun. Betul. Konsepnya dulu dibuat. Konsepnya betul. Itu masalah. Gitu ya. Kita sudah dapat penjelasan bagus ini tentang Danantara. Sekali lagi, saya sebagai kawannya Mas Yanwar ini sudah jelas pendapat Mas Yanwar ini bahwa tidak menolak ide Danantara. Dan karena ini sudah ide yang lama dan ini yang dipermasalahan adalah setelah Danantara itu diutarakan oleh para pengambil kebijakan, malah sebagiannya sudah ada di undang-undang, lalu ada berita-berita ini jauh daripada yang kita para ekonom yang menyoroti ini membayangkan. Tetapi sekali lagi kami berdua ya bisa dikatakanlah kita ini omong-omong. Cuma harapan kita omong-omong yang bermanfaat untuk menjadi pencerahan lah, pengetahuan untuk kita sama-sama memonitor, bisa mengkritik. Dan ini semua jangan lihat itu Danantara, jangan itu lihat neraca pemerintah, semua berakibat kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk saya, Yanwar, dan para pemirsa semua. Mudah-mudahan tetap masa depan ekonomi Indonesia ini bisa lebih baik.